Assalamualaikum yang akan terjadi pada kamu hari ini dalam segala aspek ya, asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan kamu bagaimana di hari ini ya. Rabu 23 Oktober tahun 2024 di rentang waktu pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ada kejadian apa dalam segala aspek ya di rentang waktu tersebut di hari ini. Tapi ingat guys, Tarot punya kelemahan berbicara waktu. Terkadang udah kejadian, terkadang benar ya hari ini di rentang waktu tersebut kejadiannya, terkadang masih akan terjadi ya. Tapi kalaupun meleset ya nggak jauh guys, melesetnya nggak jauh. Kalau udah kejadian ya maksimal seminggu yang lalu ya, maksimal dah itu ya. Kalau belum kejadian ya tunggulah maksimal seminggu lagi ya. Jadi nggak akan jauh. Kenapa? Karena di sini memang aku tarik harian. Udah gitu ada rentang waktunya lagi. Jadi nggak mungkin sampai sebulan gitu, nggak mungkin guys ya. Di sini kamu hanya nonton YouTube. Tentunya ini hanya pembacaan umum. Ingat, kamu di sini tidak sedang konsultasi pribadi dengan saya, guys. Tidak, guys. Di sini aku tidak sedang tarik energi untuk satu orang kamu sendirian ya, tidak ya. Tapi di sini aku tarik energi untuk seluruh manusia di muka bumi ini, yang mana ada miliaran manusia. Sedangkan ini hanya satu tebaran saja. Jadi kalaupun energi kamu ketarik, maka akan kecil sekali guys yang ketarik, bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal kamu merasakan pembacaan saya di sini sama sekali gak cocok, sama sekali gak nyambung, sama sekali gak sesuai dengan cerita di kehidupan kamu, itu karena energi kamu tidak ketarik sama sekali. Berarti pembacaan ini bukan untuk kamu, dan itu wajar ya, wajar. Oke, karena memang di sini kamu tidak sedang konsultasi pribadi sekali lagi. So, bila kamu ingin spesifik energi kamu sendiri yang ketarik, memang harus konsul pribadi, guys. Dan ini WhatsApp saya teman-teman ya untuk konsul pribadi. Di sini saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, dan konsultasi berbayar ya. Nanti aku akan pasti minta foto kamu, nama kamu, nah itu baru akan spesifik energi kamu sendiri ya. Dan tidak akan terbolak-balik pembacaannya karena tahu wajah dan nama kalian masing-masing. Tapi kalau di versi YouTube di sini aku nggak tahu nama dan wajah kalian satu persatu. Itulah mengapa ini hanya pembacaan umum. Dan kalau ada energi negatif pembacaan saya di sini, berdoalah kepada Allah semoga tidak kejadian. Dan kalau positif juga berdoa ya kepada Allah semoga ramalan ini benar-benar kejadian. Jadi ini konten hanya sebagai kewaspadaan saja. Bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja guys hari ini ya. Kalau kamu lagi deket sama seseorang ya, kamu jadi tidak tahu betul ya teman-teman, si dia itu benar-benar masih single atau belum. Jadi kamu tidak tahu betul. Tapi dari gelagat dia selama ini tuh kayak ada kejanggalan bahwa si dia itu sepertinya sudah ada pasangan gitu loh ya. Di satu sisi kamu pengen kejelasan hubungan sama dia, tapi di sisi yang lain ada kejanggalan tersebut ya, sehingga kamu di sini kayak berusaha untuk bisa ya bisa apa tuh nggak berharap gitu loh guys ya, bisa nggak berharap dia lagi gitu loh ya. Apalagi kamu sudah mengetahui ya guys, bahwa dia itu sudah mengetahui keadaan kamu ya, keadaan ekonomi kamu. Jadi kamu makin apa ya, karena kamu melihat ada perubahan sikap dari dia yang tadinya acuh nggak acuh sama kamu, kurang peduli sama kamu, tiba-tiba dia misalnya kayak menghubungi kamu, misalnya kayak gitu. Nah kamu mikir lah, kenapa dulu kamu sama aku acuh nggak acuh? Terus ketika kamu tahu keadaan saya seperti ini, ya Queen of Pentacle, cukup baik secara ekonomi, ya kamu sok baik sama aku, ini maksudnya apa? Nah gitu loh, ya. Jadi itu juga faktor yang membuat kamu tuh agak ilfil ya sama dia, sehingga kamu bisa ya bisa untuk tidak mengharapkan dia lagi. Ini buat yang tadinya sempat PDKT-an ya, yang mana dia nggak ada kabar selama ini sama kamu, tiba-tiba berkabar, kan lucu kan, janggal gitu kan. Kalau dia di sini adalah pasangan kamu, teman-teman, kamu merasakan belum yang benar-benar
belum yang benar-benar ada kesiapan dari dia mengenai hubungan ini ke depannya. Seperti ada yang masih dia pikirkan, dia beratkan di pikirannya, teman-teman, ya. Sehingga kamu ada pemikiran untuk tidak mau, gue harus bisa move on. Maksudnya mau berjodoh dengan dia alhamdulillah, enggak berjodoh juga ya enggak apa-apa, kayak gitu. Apalagi kalau semisal ternyata dia sudah ada pasangan, sudah menikah, ya udah gitu ya, aku harus bisa melupakan dia. Nah kayak gitu, kamu lebih kepada kayak nerima keadaan ya teman-teman. Kalau emang nggak jodoh ya udah kayak gitu, walaupun sebenarnya kamu masih mencintainya sih ya, tapi kan bagi kamu kan ini hubungan yang maksudnya kalau semisal dia tuh ternyata terbukti ya udah menikah, terus masih hubungan sama kamu, apalagi sampai menikahi kamu, kan hubungan yang sembunyi-sembunyi gitu loh guys ya. Kepada orang-orang tuh kan sembunyi-sembunyi, kan nggak enak juga ke kamunya. Makanya di sini kamu bisa menerima seandainya aku nggak jodoh sama dia, nggak apa-apa, karena sepertinya ada yang menjanggal dari dia gitu ya. Ada yang menjanggal dari dia, kok sepertinya dia tuh udah ada pasangan sebelum sama aku, yang pertama. Yang kedua, sikap dia tuh berubah loh, nggak seperti biasanya. Yang biasanya tuh kurang memberikan kasih sayang sama aku, kurang peduli sama aku, agak cuek sama aku. Nah karena sekarang dia udah mulai tahu keadaan aku ya, pekerjaan aku, keadaan ekonomi aku, keadaan keuangan aku, kenapa dia tiba-tiba peduli ya sama aku, sering berkabar, sering memberikan kasih sayang buat aku, kan aneh, janggal gitu kan. Nah itu juga yang membuat dua faktor itu ya. Sekali lagi, pendugaan dia ada pasangan selama ini. Yang kedua, perubahan sikap dia yang tiba-tiba baik setelah dia tahu keadaan ekonomi kamu. Nah itu yang membuat kamu bisa gitu loh, bisa hati kamu, pikiran kamu bisa nerima, bisa baik-baik aja seandainya enggak jodoh dengan dia. Itu sih guys di sini. Jadi aku melihat di hari ini tuh pikiran kamu lebih banyak menelaah tentang dia. Saya rasa hubungan kamu dan dia ya tetap berjalan sih di sini ya, tetap berjalan. Tapi saya rasa keromantisan berkurang, yang pertama. Yang kedua, di hari ini tuh kamu lebih banyak menelaah tentang dia selama ini, dari sikap dia, dari perilaku dia, dari bagaimana memperlakukan kamu, bla bla bla. Kamu tuh menelaah ya, lebih banyak menelaah hal itu di hari ini. Dan kesimpulan ya dari hasil dari penelaahan pikiran kamu itu, benang merahnya tuh, aku nggak mau terlalu berharap. Nah gitu ya, aku nggak mau terlalu berharap jodoh alhamdulillah, tapi kalau bukan suami orang ya. Tapi kalau dia suami orang, oh tidak. Nah aku harus bisa menerima keadaan ya, aku siap pergi. Nah kayak gitu loh, di sini kayak gitu ya. Oke, itu yang akan terjadi pada asmara kamu di hari ini. Untuk pekerjaan saya rasa cukup lancar ya, cukup lancar. Cuman di sini ada orang-orang ya, ada beberapa orang, ada sekelompok orang atau ada seseorang di sini ya yang punya niat nggak bagus ya di pekerjaan kamu, dan kamu merasakan hal itu. Sekali lagi, dan kamu merasakan hal itu. Jadi kamu ngerti ya kalau orang itu punya niat buruk sama kamu gitu. Untuk hari ini sih nggak ada masalah sih di pekerjaan, cuman ada orang yang kurang ada niat nggak baik sama kamu. Tapi saya rasa memang iya ya, orang yang kamu curigai, orang itu nggak jujur, mau menjatuhkan kamu misalnya, nggak suka sama kamu misalnya, atau mau melengsarkan kamu misalnya, bla 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 ya, atau apalah ya di pekerjaan kamu, memang benar dia bukan orang yang baik. Orang yang kamu curigai itu, atau sekelompok orang yang kamu curigai itu memang benar, itu memang mau menjatuhkan kamu teman-teman. Jadi kamu kudu hati-hati ya. Oke, untuk jualan cukup laris ya, tapi ada orang kok yang kurang baik nih sama kamu ya. Hati-hati guys kalau ada orang yang mau pinjam uang di hari ini ya, jangan dikasih ya. Tidak ada potensi kembali uang kamu, oke? Karena dia bukan orang yang jujur di sini ya. Terus kalau ada orang yang ngajakin kamu ya bisnis bareng, join berbisnis kayak gitu, jangan ya.
karena lebih ke rugi kamunya guys, karena orang itu nggak jujur ya. Akan ada banyak apa itu namanya ya, drama ya, akan ada banyak drama. Contohnya gimana kak? Contohnya kayak gini, aku mau cerita ya, sedikit cerita ya. Orang tuaku dulu ada perusahaan kontraktor guys gitu. Jadi tapi modal itu tidak dari orang tuaku sendirian, tapi kerjasama ya. Ada deh, aku nggak mau cerita karena ini nih orang besar ya. Jadi rekan bisnis abiku atau bapakku itu orang besar guys, orang terkenal, pimpinan kayak gitu. Jadi kalau aku sebutkan nama, nanti aku menjelekkan nama dia ya. Nah beliau ini ngakunya itu belum berjalan. Aku nggak mau nyebut ya di mana proyeknya. Yang pasti proyek itu waktu itu tahun 2008 berakhir tahun 2011 di Jawa Timur ya. Dia bilang sama orang tuaku belum jalan proyeknya. Padahal proyek itu udah berjalan sekitar 10 harian guys. Udah berjalan dan uang tuh udah masuk. Nah, uang masuk itu kemana? Uang masuk itu kemana? Banyak sekali kebohongan. Jadi sempat kami itu mengalami defisit ya guys. Nah defisit ini sebenarnya kami nggak defisit ya. Orang tuaku nggak defisit sebenarnya. Ya tapi ini defisit yang dibuat gitu loh. Jadi keuntungan tuh lebih mengalir ke ini. Jadi nggak jujur. Jadi ini rekan kerja yang nggak jujur. Nah sama kayak di sini. Kira-kira kayak gitu di sini. Ya banyak akal-akalannya. Ya banyak akal-akalannya. Tapi akal-akalan yang bohong gitu loh, bullshit guys gitu loh. Kayak tadi, kayak rekan kerja orang tuaku, uang masuk guys. Uang masuk berapa ratus juta gitu kan. Karena kalau nggak salah itu perharinya itu pokoknya dalam seminggu itu pemasukan tuh sekitar 700 juta, hampir 1 M guys dalam 1 minggu itu guys. Bayangin berapa miliar uang yang kebuang. Ya namanya juga ini ya guys ya, namanya juga perusahaan kontraktor kan besar memang kan. Apalagi proyeknya besar gitu. Ya udah kami mengalami kerugian sekian miliar. Karena apa? Karena nggak jujur nih ya. Jadi ketidakjujuran di sini ada di dalam orang dalam sendiri gitu loh. Nah sama kayak di sini. Ini ada potensi orang datang kepada kamu ngajak join bisnis ya, karena Queen of Pentacle ini bisnis ya, ini bisnis. Tapi orang itu nggak jujur ya, ada kata the devil di sini. Jadi ini dianya nggak jujur, orang dalam di sini. Ya. Jadi kalau ada orang di hari gini aja ya, tunggu sampai seminggu lagi kalau ada orang yang ngajak join bisnis jangan mau ya, nggak akan kembali di sini. Uang tuh nggak akan kembali, yang ada kamu buntung bukannya untung. Oke. Kemudian yang jualan sebenarnya rame, cuman ada orang yang punya niat nggak bagus ya. Ada orang yang niat pinjam uang sama kamu nggak mau bayar. Ada orang yang ngajak join bisnis sama kamu tapi ini niatnya menipu. Hati-hati. Kalau kamu mengharapkan rezeki di hari ini buat kamu yang tidak menentu pemasukannya ya, dan mengharapkan rezeki di hari ini, saya rasa ada rezeki teman-teman. Tapi hati-hati. Ada potensi itu tadi yang aku bilang tadi. Jadi ada rezeki nomplok di hari ini, cuman ada orang yang juga punya niat nggak bagus sama kamu teman-teman ya. Jadi hati-hati. Tunggu sampai seminggu ke depan ya teman-teman. Kemudian untuk kesehatan saya rasa ini yang kuat banget tuh kayak gula darah ya, gula darah, asam lambung, asam urat, kolesterol ini kuat banget di sini guys. Jadi coba belajar menyeimbangkan ya. Karena kayak kolesterol tuh butuh sebenarnya guys. Kamu kalau nggak ada kolesterol kamu pusing loh badan kamu, pikiran kepala kamu pusing, kamu bakal jatuh nanti. Ya. Jadi memang harus ada kolesterol, gula emang ada, cuman harus seimbang. Jangan berlebih. Karena ini yang berlebih ya, teman-teman ya. Pedas ya, makan pedas, makan asam ya. Yang berpotensi kena lambung nih, asam lambung. Kemudian gula berlebih, lemak berlebih, kolesterol berlebih, asam urat berlebih di sini. Jadi hati-hati guys. Jadi kalau gula, kolesterol, lemak berlebih itu kan nanti pada akhirnya menyebabkan diabetes ya guys ya, hati-hati. Kemudian untuk pendidikan di hari ini
Kalau kamu sedang bimbingan skripsi, tesis, disertasi di hari ini, ada cukup banyak revisi ya di hari ini ya guys, oke. Tapi untungnya dosen kamu cukup baik ya, jadi dia kayak kasih kunci-kuncinya gitu loh. Kamu ini ya, kamu gini-gini nanti gini ya. Nanti apa yang direvisi itu kayak dikasih jawabannya oleh dosen kamu gitu loh. Kamu harusnya gini loh. Nah kayak gitu, jadi nggak terlalu berat. Jadi memang di sini banyak revisi, tapi saya rasa bagi kamu nggak terlalu berat karena si dosen memberitahu kuncinya tuh ini loh, kayak gitu loh guys. Gimana ya cara ngejelasin ya biar kamu paham gitu loh. Ya, tapi saya rasa intinya kamu nanti bakal bisa kok ngerjakannya, kayak gitu aja ya. Dan buat kamu yang lagi pendidikan, saya rasa agak sulit ya mengerti ya penjelasan dosen, penjelasan guru kamu di hari ini. Tapi saya rasa kamu ngerti kok pada akhirnya, cuman perlu diulang-ulang. Jadi saya rasa nggak masalah sih, masih aman. Kalau kamu di hari ini keluar nilai, bagaimana kak nilai aku? Nggak gede-gede banget sih, ini di sekitar 78 gitu ya, 78 kayak gitu. Kalau kuliah ya B gitu guys ya, bukan A, atau ya bisa A tapi bukan A plus gitu. Tapi kalaupun A ini kecil ya, jarang, lebih ke B kayak gitu guys ya. Oke, itu aja guys. Ini ada Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Capricorn, Sagittarius kuat nih ya. Oke, aku mau jualan dulu. Nah, di situ aku ada jual kalung gelang kristal dan parfum. Ini ada mahabbahnya yang berfungsi untuk membuka aura wajah kalian. Jadi buat kamu yang memakainya, wajah kamu akan tampak lebih cantik, ganteng, awet muda, memancarkan daya pikat dan tarik yang sangat tinggi, membuat lawan jenis akan mudah tertarik, terpikat, jatuh hati sama kamu. Tentunya untuk penarik jodoh. Cocok banget buat kamu yang belum menikah biar segera menikah. Ini juga untuk kelanggengan hubungan, baik yang pacaran, PDKT-an, menikah biar langgeng, karena bikin si dia cuman cinta kamu, cuman sayang kamu, cuman mau kamu, cuman ingin kamu, cuman gairah sama kamu ya. Potensi dia untuk selingkuh di belakang kamu kecil sekali ya. Ini juga agar kamu tampak berkarisma, berwibawa. Jadi bikin orang-orang segan, sungkan sama kamu, mengurangi haters, membantu melancarkan pekerjaan kalian, apapun pekerjaan kalian, karir, bisnis, dagangan, jualan, yang konten kreator ya, biar banyak subscribernya, followernya, viewernya. Juga untuk penarik rezeki, kesuburan keuangan, kelimpahan keuangan, kekayaan. Juga untuk kepangkatan agar kamu cepat naik pangkat di tempat kerja, disenangi atasan, kolega, rekan kerja. Yang berwirausaha dagangan, jualan, bisnis agar semakin besar, maju, terkenal, semakin banyak klien, konsumen, pelanggan. Juga untuk kesehatan agar kamu senantiasa sehat ya, kalaupun sakit jarang. Kalau kamu ada penyakit kronis, insya Allah pelan-pelan akan sembuh dengan sendirinya. Dan juga berfungsi untuk memagar tubuh kamu dari black magic. Diusahakan dipakai setiap hari dan 24 jam. Nah, bila kamu ingin order, langsung hubungi si admin kristal nomor ini guys ya. Jadi ini WhatsApp untuk konsul tarot, ini WhatsApp untuk order kalung gelang parfum, ini TikTok aku ya, silakan di follow. Oke guys, itu aja, thank you, assalamualaikum.